Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, istilah kasih sayang ini memiliki makna dan bentuk yang beragam. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak itu bisa disebut sebagai kasih sayang. Apa yang dilakukan seorang sahabat kepada temannya itu juga bisa disebut sebagai kasih sayang. Tapi muncul pertanyaan, kasih sayang yang mana sebenarnya yang menjadi standar bagi orang Kristen? Karena persoalannya, ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain, itu bisa disebut sebagai kasih sayang. Tapi persoalannya juga bisa jadi antara saya dengan dia, besok terjadi persoalan. Orang-orang yang mengatakan dirinya saling mengasihi, justru orang-orang yang bertikai. Nah, sehingga kita perlu belajar dari bagaimana Allah mengasihi manusia. Ketika Allah mengasihi manusia, Allah tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu," tapi justru Allah hadir dan berdiam di antara manusia, hidup di antara manusia, dan memberikan nyawanya untuk manusia. Dan inilah menjadi rujukan kasih untuk kita, agar orang-orang yang berbicara tentang kasih tidak sedang membicarakan kasih yang hambar. Paulus berkata bahwa dia memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika, namun Paulus juga sedang menegaskan sesuatu yang penting, bahwa aku tidak hanya menyampaikan sesuatu kepadamu, tapi aku juga hadir memberikan hidupku untuk kamu. Karena pada saat itu orang-orang yang tidak senang dengan pemberitaan Paulus, mereka berkata bahwa Paulus ini tidak setia terhadap kamu. Paulus ini sebenarnya tidak tulus kasihnya kepada jemaat Tesalonika. Dia juga nanti akan meninggalkan kamu. Nah, padahal kenyataannya Paulus datang dan berjuang. Dan memang banyak orang yang tidak menyenangi, mulai dari saat dia melayani sampai kematiannya, banyak orang yang tidak menginginkan pelayanan Paulus. Nah, ini hal yang sangat menarik. Karena sejak Paulus menjadi penginjil atau menerima Kristus, dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Dia pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain. Bahkan sampai matinya di Roma, dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Nah, apakah ada orang yang masih meragukan kasih sayangnya Paulus? Apakah ada orang yang meragukan kasih sayangnya Tuhan? Demikian juga sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Apakah kita sedang melakukan kasih yang seperti Allah lakukan kepada sesama kita, agar kelak orang tidak merasakan sesuatu yang hambar? Dia sepertinya mengasihiku, tapi saya merasa ada yang berbeda. Sahabat rohani yang dikasihi Kristus, pemberitaan Injil memang bukan hanya percakapan. Itu penting. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita berkata, "Aku mengasihimu." Semoga itu jangan hanya sebatas percakapan, tapi karena memang kita hadir, karena memang kita berbuat, karena kita melakukan apa yang terbaik. Nah, itulah mengapa Paulus berkata, "Kami hadir seperti bapa terhadap anak." Itu diungkapkan dalam satu perikop, bahwa seorang bapa tidak pernah hanya memberikan sesuatu kepada anaknya, tapi justru memberikan hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Allah menjadi standar terhadap Paulus dan juga menjadi standar untuk kita. Istilah inilah yang mendasari setiap pelayanan Paulus. Seperti yang dikatakan dalam surah Ar-Roma, "Persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup. Itu bukan perkataan Paulus kepada jemaat Roma, tapi itu adalah gambaran kehidupan Paulus. Aku sebagai orang percaya memberikan hidupku sebagai persembahan. Nah, menariknya, pemberian Allah kepada kita bukan sesuatu. Artinya Allah tidak sedang memberikan sesuatu, tapi Allah memberikan hidupnya, anaknya. Nah, persembahan kita juga kepada Tuhan janganlah demikian. Ketika kita berkata, aku memberikan persembahanku kepadamu Tuhan, tapi jangan hanya persembahan itu, tapi keseluruhan hidup kita menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya tubuh kita yang sampai ke gereja, tapi juga jiwa kita. Tidak hanya uang kita, harta kita, waktu kita yang sampai ke gereja, tapi keseluruhan hidup kita. Demikianlah hendaknya juga seorang ayah, seorang ibu ketika dia mengasihi anaknya. Janganlah mengasihi dengan cara memberikan harta, dengan cara memberikan materi, tapi berikanlah keseluruhan hidup. Orang Kristen ketika memberikan hidupnya kepada Tuhan, berikanlah keseluruhannya. Maka pasti hidup kita, kasih kita, persembahan kita menjadi persembahan kasih yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami merenungkan kebaikan-Mu, dan biarlah kebaikan-Mu menjadi cara kami mengasihi sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu melakukan yang terbaik. Ajari kami juga Tuhan untuk mengenal kebaikan Tuhan, agar kami tidak hidup dengan kasih yang tidak benar, agar kami tidak melakukan kebaikan yang cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami memulai setiap aktivitas kami. Berkati kami, kasihi kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.